Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Materi pada hari ini kita akan bahas mengenai tata krama siswa. Coba kita lihat gambar berikut ini. Pikirkanlah bila di lingkungan sekolah seperti ini. Gambar 1, kemudian gambar 2, gambar 3. Ini tidak boleh terjadi pada sekolah kita. Oleh karena itu butuh yang namanya tata krama. Apa sih yang dinamakan dengan pengertian tata krama? Tata itu aturan, kaidah, susunan. Krama, ragam, hormat. Tata krama itu artinya aturan atau kaidah sopan santun. Tata krama atau sopan santun atau etiket yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuannya sopan santun untuk saling menghargai, menghormati dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar etiket atau tata krama adalah sopan santun, memberi perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, kemudian berusaha untuk memahami orang lain. Manfaat kita belajar tata krama itu antara lain, yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati dan disenangi. Yang kedua, kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Keempat, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Mengapa tata krama ini diperlukan? Tata krama ini perlu mendapat perhatian. Yang pertama, bagaimana kita tata krama berbicara. Kemudian yang kedua, tata krama berpakaian. Kemudian yang ketiga, tata krama makan dan minum. Tata krama berbicara antara lain, yang pertama, berbicara seperlunya saja, tidak monopoli pembicaraan. Yang kedua, jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, hendaklah berbicara jujur, terus terang, atau tidak mengada-ngada. Yang keempat, jangan menyindir atau berlagak sombong dan merendahkan orang lain. Yang kelima, hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Keenam, sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Tata krama berbicara yang lain, jangan menyela pembicaraan, bersikap sopan dan menyapa dengan hormat, mengucapkan terima kasih bila ditolong, tidak mengejek, menyindir, mengolok, tidak bicara ketus, omong kotor,
kasar. Kemudian tidak boleh memegang kepala teman. Sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah dan tamu dinas sekolah. Yang pertama, siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Yang kedua, pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru. Yang ketiga, berbicara dengan guru atau karyawan gunakan kata-kata permisi atau minta tolong dan terima kasih. Keempat, berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa kromong. Kelima, siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dari dinas maupun tamu orang tua siswa dengan memberi salam. Keenam, siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan atau menunjukkan ruangan yang akan dituju oleh tamu. Berikutnya, seragam rapi cermin pribadi. Yang pertama, selalu gunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai saltum. Yang kedua, berpakaianlah dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan mal ataupun tempat lain. Ketiga, seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Berpakaian di sekolah. Yang pertama, siswa datang ke sekolah pada hari-hari belajar diwajibkan memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Contoh, baju biru putih dengan kaos kaki putih. Baju seragam khusus yaitu batik untuk kelas 7 dan kotak-kotak. Untuk kelas 8, kemudian menggunakan sepatu hitam polos tanpa hiasan. Kemudian menggunakan atribut sekolah berupa badge, lokasi, dasi, kemudian baju pramuka lengkap dengan atribut pramuka, sepatu hitam dengan kaos kaki hitam, kemudian menggunakan seragam olahraga. Kedua, siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan atau hem dengan menggunakan sepatu. Yang ketiga, memasuki pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas. Berpakaian di sekolah itu yang pertama tidak berdandan atau tidak menggunakan bedak berlebihan. Yang kedua, tidak menggunakan pemerah bibir. Yang ketiga, tidak menggunakan cat kuku. Keempat, bagi yang berjilbab menggunakan jilbab polos sesuai ketentuan seragam. Kelima, rambut disisir rapi. Bagi yang tidak berjilbab, bila rambut melebihi bahu wajib diikat atau dikucir. Keenam, memasukkan baju ke dalam celana atau rok dan menggunakan sabuk polos sekolah. Yang ketujuh, tidak menggunakan perhiasan emas atau bahan lain yang berlebihan. Ini salah satu contoh seragam sekolah. Pakai pakaian baju putih, kemudian pakai celana biru, kemudian ada badge dan sebagainya. Tata krama untuk memasuki ruang kantor dan ruang kelas pada saat ada pembelajaran. Yang pertama, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kantor atau ruang kelas. Kedua, mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru yang berada dalam ruangan tersebut. Yang ketiga, memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari ataupun dengan membuat gaduh. Keempat, menyampaikan keperluannya.
Yang kelima, meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Tata cara bertamu ke rumah bapak atau ibu guru. 1. Sebaiknya membuat janji dengan bapak atau ibu guru melalui telepon jika memungkinkan. Kedua, datang pada waktu yang tepat waktu, tidak pada jam istirahat. 3. Mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 ketukan. 4. Menggunakan pakaian yang sopan dan bersih. 5. Berbicara dengan sopan. Kemudian tata cara memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Ketentuan pemakaian kamar mandi sekolah itu antara lain: pertama, gunakan bagia atau sandal khusus untuk kamar mandi. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah masuk ke kamar mandi. Bila mana sudah ada di kamar mandi, yang pertama, tidak bersuara gaduh atau kerasa pada saat berada dalam kamar mandi. Kemudian yang kedua, menggunakan air secukupnya atau tidak berlebih. Yang ketiga, tidak membuang bahan kimia atau sampah di dalam kloset atau saluran air kamar mandi. Keempat, matikan air pada saat keluar dari kamar mandi. Yang kelima, tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dari kotoran. Etika makan dan berbelanja di kantin sekolah. Yang pertama, biasakan antri. Kemudian yang kedua, berbicara sopan pada penjual. Ketiga, membayar sesuai ketentuan. Keempat, mengambil makanan dengan tangan kanan atau dengan alat bantu bila makan tanpa pembungkus. Kelima, tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin. 6. Duduk dengan tenang dan sopan pada kursi yang telah disediakan. Etika makan dan berbelanja di kantin sekolah. Pertama, makan dengan sopan dan tidak gaduh, membersihkan meja dari tumpahan makanan. Kemudian yang ketiga, mengembalikan gelas, piring pada tempat yang disediakan sesuai stand makanan yang dibeli. Kemudian membuang sampah pembungkus makanan pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, tidak diperbolehkan membawa sampah pembungkus makan dari luar. Etika makan dan minum dalam jamuan makan. Yang pertama, jangan bicara waktu mulut ada terisi makanan. 2. Waktu mengunyah mulut harus tertutup. 3. Waktu makan sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. 4. Gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. 5. Jangan mengambil makanan berlebih dan tidak habis dimakan. Kemudian, etika atau tata krama memasuki musola sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian untuk memasuki musola sekolah. Yang pertama, memasuki musola dengan tertib. Kemudian yang kedua, mengambil wudhu dengan berhemat air. 3. Bila menggunakan alat sholat, wajib melipat dengan rapi dan dikembalikan pada tempatnya. 4. Menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan ditata dengan rapi. Kelima, tidak bergurau di dalam musola. Keenam, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Etika atau tata krama berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Ketika kalian berangkat kemudian pulang sekolah, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, antara lain: 1.
Berjalan pada jalur di sebelah kiri. 2. Berjalan tidak bergerombol. Sebaiknya hanya 2 atau 3 orang. 3. Tidak gaduh dan mengganggu ketenangan masyarakat yang dilewati. 4. Bila perlu menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, berbicara dengan sopan. 5. Tidak mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. 6. Tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati. Sebagai siswa, yang pertama, datang on time bukan berarti datang tepat saat bel masuk berbunyi. Dengan datang lebih pagi, kamu bisa menyiapkan diri untuk menerima pelajaran. Kemudian yang kedua, aku datang di sekolah jam 6.45 pagi. 3. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Kerjakan PR di rumah. Jangan gunakan saat ini untuk mengerjakan PR atau yang lain. Atur waktumu dengan bijak. 4. Seragamku harus rapi dan sesuai ketentuan. 5. Aku tidak akan pernah membolos. 6. Aku menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. 7. Aku akan tertib di dalam kelas. 8. Aku harus bersikap jujur, tidak mencontek. 9. Aku harus sopan kepada setiap orang. 10. Aku tidak akan pernah merokok. 11. Aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi. 12. Menghormati kepala sekolah, bapak atau ibu guru karyawan. 13. Menghormati teman dan kakak kelas. 14. Mengikuti kegiatan di sekolah. 15. Mengikuti upacara bendera. Demikian materi MLS pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.